Terima kasih bisa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, Bang Gaudens. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba bertanya dulu, Bang, bagaimana sebetulnya mafia tanah ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat hukum Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, Bang Golden, selamat pagi semua pemirsa. Selamat pagi. Iya, Bang Jamin, mafia tanah ini sudah lama sekali kita tahu dan saya terus terang tidak yakin ya bahwa ini bisa diberantas sebetulnya. Kalau menurut Anda sendiri, apakah memang kita bakal kalah melawan mafia tanah atau seperti apa, Bang Jamin? Saya kira sih kita tidak boleh kalah ya dengan mafia tanah ya. Apalagi pemerintah mempunyai instrumen-instrumen yang cukup baik ya dalam memanage pertanahan ini. Terlebih saya memfokuskan diri terhadap BPN. Rencana BPN untuk membuat suatu sertifikasi elektronik dan mapping terhadap tanah tersebut, bank tanah itu hal yang sangat bagus ya untuk dilaksanakan saya kira. Untuk mencegah jangan adanya tumpang tindih ya terhadap hak atas kepemilikan tanah tersebut. Sehingga tidak ada lagi nanti dalam satu objek tanah terdapat dua sertifikat tanah. Nah ini yang justru berbahaya. Atau sertifikat tanah tersebut dipalsukan atau dijual belikan oleh orang lain. Nah ini banyak yang terlibat di sini Pak Leonard begitu. Ada di situ nanti oknum, saya katakan oknum, BPN, ada notaris yang memang tidak menyalahi kode etiknya, ada juga di situ pengacara, ada juga yang terlibat banyak sekali lah, aparat desa, lurah atau segala macam itu pastilah akan banyak. Namanya juga sudah mafia ya, mafia kan terlebih terorganisir dan intelektualnya tinggi begitu. Bang Jamin, kalau mau melihat kunci atau kunci dari masalah mafia tanah ini, apakah itu benar kalau ada orang mengatakan kuncinya itu ada di Badan Pertanahan Nasional? Kalau pendataannya baik, kemudian yang tadi sempat disebut bahwa ada oknum itu diberantas, maka siapapun yang lain, pihak-pihak yang lain, apakah itu notaris, apakah pihak yang bersengketa, atau pengacara, atau jangan-jangan di peradilan nanti, itu tidak bisa bermain-main karena sistem pendataan, sistem pendaftaran, sistem pembuatan surat tanah, itu tidak bisa dikutak-katik. Itu bisa apa tidak, Bang Jamin? Itu bisa, tapi selain itu terkadang ya BPN ini tunduk terhadap putusan pengadilan. Jadi kalau nanti adanya sengketa di antara para pihak mengenai hak atas kepemilikan tanah, saya kasih contoh lah, ada orang punya sertifikat tanah, sudah punya sertifikat, tiba-tiba ada oknum mafia tanah punya girik, masa bisa sertifikat tanah dikalahkan sama girik di pengadilan? Oh itu kejadian ya? Nah, jadi girik mengalahkan SHM begitu? SHM bisa seperti itu. Nah, putusan itu mau tidak mau BPN kan berdasarkan putusan pengadilan. Akhirnya apa? Dia mengatakan bahwasannya ya memang bisa diterbitkan sertifikat tanah berdasarkan girik, dibatalkanlah sertifikat tersebut yang sudah ada sebelumnya. Ini ada saja terjadi seperti itu. Jadi ini yang menjadi permasalahan saya kira, pengadilan juga mempunyai peran penting gitu loh dalam untuk menjadi bukti. Dan pertanyaannya adalah apakah waktu pembuatan sertifikat yang notabene adalah BPN, apakah mereka tidak hati-hati sehingga bisa girik mengalahkan sertifikat? Nah itu pertanyaannya begitu. Itu dia. Ini kita kan melihat Pak Jamin bahwa Presiden Joko Widodo itu sangat concern dengan soal kepemilikan tanah. Sertifikat tanah itu dibagikan dan sudah ditekan begitu rupa BPN untuk bekerja dengan cermat tapi juga dengan cepat karena ditengarai ketika ada indikasi lambat itu bukan harus lambat tapi memang sengaja supaya ada sesuatu yang diberikan. Nah ini apakah tidak bisa dipastikan BPN ini lebih baik lagi ya di saat sekarang Pak Jamin? Ya saya kira kalau birokrasi ya namanya di BPN itu ada sekarang yang disebut one stop pelayanan begitu ya. Tapi dalam prakteknya tentu ada aja oknum yang saya bilang oknum yang coba memanfaatkan tersebut. Saya kasih contoh, ada beberapa keadaan di mana ada orang sembarangan masuk di arsip, sembarangan masuk di gudang yang dianggap
orang penting begitu. Nah ini kan bahaya gitu, arsip, gudang, sertifikat bisa aja diambil hilang di dalam arsipnya BPN. Itu pertanyaan besar. Kalau Itu kita bisa tanya, ya? Pernah ya, kejadian ada orang dari luar BPN bisa masuk ke gudang arsip itu bisa ya? bukan orang BPN, artinya orang dalam BPN yang tidak Oh, punya orang kepentingan, dalam. maksudnya terkadang begitu. Oke. Yang biasa bolak-balik kan harusnya ada orang yang bertanggung jawab tertentu begitu. Nah ini kan saya bilang terkadang hal-hal seperti ini ya kan berbahaya begitu. Makanya lebih baik dimasukkan dalam sarana elektronik. Kalau sarana elektronik kan fisiknya hilang, secara elektronik nggak mungkin bisa hilang kalau memang ada backup yang benar-benar begitu. Jadi yang manual itu harus diganti dengan elektronik harusnya. Oke. Berarti mungkin jalan untuk melawan mafia ini masih cukup panjang begitu ya Pak Jamin ya? Ya saya kira harus dilakukan dengan cukup hati-hati dan orangnya juga harus diawasi. Jadi kalau bisa ada pengawasan internal, pengawasan eksternal yang ketat gitu terhadap setiap tugas dan tanggung jawab birokrasi ini. Baik, kita harapkan sama-sama walaupun mungkin tidak mudah, ya kita harus melawan ya mafia tanah itu. Pak Jamin Ginting, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Nah itu pertanyaannya Bang Godin. Saya terus terang seperti ini kan kasus-kasus kita baru terperangah ketika ada 200 miliar lebih Pertamina Badan Usaha Milik Negara kalah karena soal mafia tanah ini. Nah pertanyaannya, kalau tadi dikatakan oleh Pak Jamin Ginting, diduga masih ada oknum-oknum di BPN. Muaranya kan sebenarnya BPN buat surat tanah, semua sengketa itu kan berdasarkan surat di BPN. Itu bagaimana Bang? Ya, mafia tanah itu saya sebutnya sebagai ekosistem mafia tanah. Ekosistem ya? Ekosistem, karena dia sudah sangat sistematis bekerjanya. Mengapa bisa timbul ekosistem mafia tanah? Setidaknya ada 3 penyebab. Yang pertama itu ketertutupan yang disebut Pak Jamin tadi, itu ketertutupan di dalam proses melahirkan atau menerbitkan surat milik, surat hak milik. Yang kedua itu rendahnya pengawasan publik. Ya, mengapa pengawasan publik rendah? Ya karena itu tadi semuanya berada di dalam ruang gelap. Tertutup ya. Yang ketiga itu minimnya penegakan hukum. Saya ambil contoh yang disebutkan di editorial itu kasus di Labuan Bajo. Bagaimana sebuah kasus tanah-tanah milik pemerintah daerah, tersangka yang sudah ditersangkakan oleh pengadilan tinggi NTT itu sedikitnya 16 orang. Dimulai dari bupatinya, sekarang jadi mantan bupati, itu sudah bisa ditersangka. Di dalamnya itu ada warga negara asing, ada pengacara, ada notaris, ada orang-orang yang dianggap tokoh di masyarakat. Karena itu sebuah ekosistem tadinya. Nah, untuk memberantas ini memang tidak cukup niat baik. Harus tindakan nyata. Tindakan nyata itu salah satunya yang diperintahkan oleh Kapolri pada pertengahan Februari. Seluruh Polda se-Indonesia itu diperintahkan oleh Kapolri untuk membentuk tim anti mafia bekerjasama dengan BPN. Termasuk mafia tanah. Untuk memberantas anti mafia tanah ini. Bekerjasama dengan BPN. Pertanyaannya, apakah BPN itu bersih-bersih amat? Nah, itu pertanyaannya. Karena itu niat baik dari Kapolri untuk memberantas mafia tanah itu patut kita dukung. Dan dalam kasus misalnya kasus rumah mantan wakil Menteri Luar Negeri, ibunya Dino Patijala, itu harus menjadi entry point atau titik masuk untuk memberantas mafia tanah yang tadi Leo katakan, jangan-jangan sebelum zaman merdeka mafia tanah itu sudah ada. Dan memang benar adanya. Kalau kita lihat tanah-tanah bersengketa di Jakarta, di pinggir jalan-jalan besar, itu selalu ada pondok di dalamnya, dan di dalamnya itu banyak preman. Nah, premanisme itu subur karena ada persoalan tanah. Siapa yang memelihara mereka? Ya, menurut saya sebelum Kapolri membentuk tim anti mafia tanah, ya bersihkan dulu lah oknum-oknum di dalamnya. Karena untuk membersihkan lantai itu harus menggunakan sapu bersih. Nah, syarat untuk memberantas mafia tanah yang pertama itu
kepolisian, oknum-oknum orang-orang di kepolisian itu harus bersih. Orang-orang di dalam BPN itu harus bersih. Itu aja syaratnya. Bang, tapi ini kan sesuatu yang ya tadi Bang Godin sudah katakan juga ada ekosistem ya. Sampai ekosistem itu kan sudah butuh waktu puluhan tahun, lama sekali. Nah, apakah kemudian bisa ini benar-benar dipotong sampai akarnya kita cungkil gitu? Atau jangan-jangan kita hanya memotong daun-daunnya saja Bang, kalau kita ibaratkan mafia tanah itu sebatang tanaman? 20 tahun lalu, Leo. MPR itu sudah membuat keputusan nomor 9 tahun 2001. Di dalamnya itu ada keprihatinan yang mendalam di kalangan majelis pada saat itu tentang maraknya persoalan agraria dan utamanya masalah mafia tanah. Karena itu MPR itu meminta eksekutif untuk segera menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan yang tumpang tindih satu sama lain. Kalau kita lihat sekarang, undang-undang yang berlaku sekarang kan undang-undang tahun 1960. Ya. 1960 Undang-undang pokok agraria itu kan undang-undang tahun 1960. 71 tahun, Apa iya sih tidak ada niat untuk memperbaikinya. Tetapi jangan lupa, tanah itu bukan hanya fungsi sosial. Di dalamnya itu ada fungsi spiritualitas. Karena bagi masyarakat desa, tanah itu ada keterkaitan dengan para leluhurnya. Karena itu jarang sekali masyarakat desa itu melepaskan tanahnya. Kalau tidak diiming-imingi oleh para mafia. Gitu. Tetapi bagi para pengusaha, tanah itu adalah aset. Modal yang bisa diputarkan. Nah, perbedaan makna atas tanah ini yang sudah dicermati oleh Presiden Joko Widodo, karena itu Presiden memerintahkan agar sertifikat tanah itu menggunakan elektronik. Baik, masalahnya ya namanya penjahat begitu Bang, kan biasanya selalu selangkah lebih cepat daripada polisinya begitu. Nah tapi apakah kita bisa melawan mafia ini, kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali seusai headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godin, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa kita, pemirsa Metro TV. Jangan-jangan ada yang pernah menjadi korban mafia tanah. Mafia tanah gitu ya. Atau jadi mafia tanah. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana pendapat Anda Mas? Kita bisa tidak nih menang melawan mafia tanah? Saya yakin pasti bisa ya, walaupun tentu saja perlu upaya-upaya yang lebih rumit lagi ya dari pemerintah untuk bisa membendung siasat licik para mafia tanah ini gitu ya. Tapi menurut saya sih ingin menyarankan kepada para pemilik lahan dalam hal ini BUMN atau BUMD ya gitu. Kalau mereka sudah menetapkan lahan sekian hektar misalnya di Malang gitu ya, segera saja lahan itu diberdayakan gitu. Segera dipakai artinya BUMN, artinya BUMN atau BUMD harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya mafia tanah ini. Mafia tanah ini bisa terjadi karena lahan itu kelamaan nganggur, Bang. Kayak misalnya pemerintah merencanakan ingin membangun rangkaian rel kereta api rel ganda di seluruh Pulau Jawa gitu ya. Selama ini kan kendalanya itu kan pembebasan lahan. Di kiri kanan rel kereta api kan selama ini kan tumbuh bangunan-bangunan liar, perkampungan baru. Nah itu sebenarnya kan lahannya milik Perumka. Nah mereka mau digusur, mereka minta ganti rugi, padahal itu tanah milik Perumka. Nah itu, di Malang juga kejadian seperti itu gitu. Nah maka dari itu, entah itu Perhutani, Pertamina, atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kalau sudah menetapkan lahan sekian hektar di suatu daerah, di Megamendung misalnya, segera diberdayakan. Nanti kalau kelamaan nganggur malah diserobot para mafia tanah, kayak di Megamendung malah diserobot oleh salah satu ormas itu ya. Betul. Oke, tapi begini, Mas Dani sedikit, poinnya adalah kalau beberapa orang mengatakan muaranya ini BPN, dan tadi Pak Jamin Ginting mengatakan ada oknum di BPN. Mas Dani percaya tidak oknum ini bisa ditekan seminimal mungkin?
Bisa, Bang Leo. Bisa ya? Sangat bisa. Asalkan BPN punya niat baik untuk menindaklanjuti saran dari Pak Jokowi. Oh, Pelayanan oke. pertanahan, pelayanan agraria harus serba elektronik. Elektronik ya, Sudah bagus itu. itu salah satu solusi utama. Baik, terima kasih Mas Iya. Dani sudah berpendapat dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada pemirsa Metro TV di Jakarta, Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan Bang Godensius. Selamat pagi Bu Upik. Ini Silakan, Bu. momentum buat reformasi ya, sistem pertanahan ya, persuratan bobot tanah. Sudah ada sistemnya PTSL, tapi menurut saya masih belum reformasi banget karena masalah SDM di dalam BPN itu yang berpuluh-puluh tahun mereka dilayani nggak pernah melayani. Itu mungkin terkaget-kaget dari oknum BPN-nya. Satu, dua, termasuk mereformasi kantor pertanahannya. Artinya jangan seperti Pak Jamin Ginting itu namanya surat warkah atau apa tuh ditutup-tutupin gitu loh. Jadi ada tikus juga di dalam, sudah ditutupi ada tikus di situ. Akhirnya terjadi timpang tindih, overlapping. Sebenarnya percuma ditutup-tutupin tapi memelihara tikus di dalamnya. Ketiga, kebetulan yang terjadi korban itu ibunya Pak Dino Patijala. Ya, menjadi korban. Jadi mereka bisa melawan dengan baik. Nih. Kalau kasihan sekali kalau yang terjadi korban adalah orang yang tidak mampu. Saya sendiri nih contoh soalnya ya. Jangankan jauh-jauh Mas Dani, serius nih kita di Malang, oke. Di depan gedung Jakarta pun banyak sekali. Dan saya di sini ada tiga hal yang saya lihat adalah untuk tanah milik negara itu saya sudah itu kan tanah kami kan diserobot oleh Pemprov ya, yang sama yang saya dudukin sekarang ini. Kemudian pastinya itu ada hubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kami menelusuri loh, ini warga rakyat kecil loh. Harusnya seperti Mas Dani bilang harus didaftarkan dong ke DJKN yang jelas gitu loh. Nah, jadi saya minta tolong, ini rakyat yang kecil ini takut dan susah untuk mencari keadilan ini. Saya tantang Pak Listio sebagai Kapolri kemarin berteriak-teriak akan membenahi mafia tanah. Oke Pak, saya akan ke Polsek terdekat Pak. Tolong Pak, satgasnya benar nggak Pak ini Pak? Saya tunggu Pak. Baik, terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Upik ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lena, selamat pagi Bung. Jadi ada 3 poin aja yang saya soroti. Yang pertama, mafia tanah itu pasti orang yang punya intelektualitas yang baik dan finansial yang baik. Mereka yang diincar adalah tanah-tanah yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Yang kita salut, Pak Dino Patijala, seorang tokoh nasional ya, bukan Menteri Luar Negeri aja disikat. BUMN Pertamina aja kalah di pengadilan. Sudah itu ada Pemda yang di Labuan Bajo itu aja disikat. Nah ini bisa bayangkan bagaimana mereka bekerja. Apalagi kalau rakyat kecil, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin katakan begini. Ada tanah yang sudah sekian tahun tidak digunakan. Kalau memang perlu diputihkan, putihkanlah. Jelaskan saya. Yang ketiga BPN, ya ini sumbernya kan dari BPN, informasinya semuanya dari BPN. Betul kata Metro, bahwa orang BPN-nya harus bersih dulu, baru bekerja. Walaupun Pak Sigit mengatakan akan membentuk tim, kalau di bawahnya nggak jalan. Ini kan yang terlibat bukan sembarang-sembarang orang, mulai dari kepala desa, perangkat desa, kepala desa, sampai polisi, sampai pengacara, sampai notaris, sampai kehakiman. Ini terlibat semua. Yang dilawan ini bukan, apakah kita tidak bisa mengangkat? Pasti bisa. Tinggal kemauan dan integritas dari tim yang dibentuk. Baik. Cuma bayangan tadi, Pertamina aja disikat, Pemda Tanah Negara disikat, Dino Patijala. Nah saya bayangkan kalau ini rakyat kecil yang ini pengalaman ada di daerah saya, di Bukit Kaba, sekarang jadi daerah wisata itu. Itu dulu tempat TV, tapi untuk pengadilan mau berpihak kepada pemilik. Dengan data-data bukti-bukti material yang ada, yang membuat sertifikat palsu itu dibatalkan. Tetapi orang BPN-nya sudah ketakutan dulu. Tapi sudah mau laporkan waktu itu kan. Nah udahlah Pak, kalau udah selesai, sudahlah.
Akhirnya kita nggak mau panjang-panjang, kita selesaikan dia udah bisa kembali kepada pemilik. Nah mudah-mudahan mafia tanah ini segera dibentuk, diberantas habis-habisnya, kasihan rakyat kecil. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Nah ini pendapat dari pemirsa kita Bang Gaudens, tapi pertanyaannya kembali lagi. Apakah bisa, saya mungkin agak tidak fokus, tapi saya melihat pengalaman PT Kereta Api. Kita ingat dulu, kereta api itu sangat tidak teratur, semua orang bisa masuk, banyak kecelakaan terjadi. Tapi pada suatu masa, waktu itu di PT KAI Jonan, itu berubah semua, walaupun memang butuh usaha keras. Nah, tapi ini kan mafia tanah ini sesuatu yang jauh lebih besar daripada kereta api. Apakah bisa Bang benar-benar diberantas? Ya kalau kereta api itu mungkin kasus yang lain Leo ya. Kalau kita lihat dulu, di sepanjang rel kereta api itu banyak sekali penghuni liar ya. Betul. Mereka tidak menguasai lahan, tetapi ketika dipindahkan mereka minta ganti rugi, ganti untung ya. Iya. Bagaimana mungkin tanah milik negara ketika diminta dipindah dari tempat itu malah minta ganti rugi, malah minta uang. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, belajar dari kasus itu, mestinya seluruh BUMN atau kementerian atau lembaga kalau punya tanah itu ya segera disertifikat lah. Kalau tidak kalau sudah disertifikat, jangan pula diterlantarkan. Minimal dikasih pagar begitu ya Bang ya? Atau bukan hanya pagar, mestinya jangan diterlantarkan. Harus Mengapa dipakai. Demikian? Karena biasanya itu orang itu masuk pelan-pelan sampai menguasai, kemudian menggunakan aturan hukum bahwa kalau sudah 20 tahun bisa menjadi hak milik tanah itu. Nah itulah yang menjadi pokok persoalan. Apalagi tadi disebut kepala desa. Dulu memang iya, kepala desa itu punya kewenangan untuk menerbitkan surat girik untuk alas hak tanah. Padahal sejak 93, girik itu sudah tidak diakui lagi oleh Kementerian Keuangan. Tapi masih banyak itu yang pegang girik Bang, tanah girik ketika mau menjual. Ini yang persoalan yang mau saya katakan. Tetapi bagi BPN, girik itu salah satu alas hak yang sudah tidak diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini kan mesti ada penyelesaiannya. Nah, gara-gara girik itu banyak sekali sertifikat di atas sertifikat di atas sertifikat. Betul. Satu lahan tanah itu bisa 10 sertifikat. Itu yang terjadi misalnya di Labuan Bajo. Terlalu banyak sertifikatnya, ya akhirnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Dan di dalamnya itu banyak sekali orang loh. Iya, itu dia Bang. Kalau disebut ini semacam benang kusut, mungkin bola benangnya itu sudah besar sekali. Di mana kita harus tarik ujung benangnya ini supaya kemudian ini bisa segera bisa selesai. Kita harus jeda lagi. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, titik awal Bang untuk membenahi atau memberantas mafia tanah ini di mana? Apakah bisa, tadi ada beberapa usulan, dilakukan sistem elektronik. Tapi kan ketika mau memasukkan data kan ada manusianya juga. Bagaimana Bang? Ya, titik awal itu memang harus kita akui. Pengalaman itu menjadi langkah pertama untuk memberantas mafia ini. Nah, pengalaman yang dialami Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal, itulah menjadi titik balik untuk melawan mafia itu. Saat ini kepolisian sudah menetapkan 15 tersangka dalam kasus Ibunda Dinopati Jalal. Kemudian di Labuan Bajo itu sedikitnya sudah 16 tersangka sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi. Dan di berbagai daerah juga seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan, penyelesaian masalah tanah ini dilakukan secara parsial. Tadi saya bilang ada 3 titik yang mestinya dibenahi. Yang pertama itu ketertutupan. Ketertutupan itu, karena itu mestinya seluruh sertifikat tanah itu harus dielektronikkan. Sehingga dari manapun orang, dimanapun dia berasal, dia bisa mengakses. Sehingga mengetahui apakah posisi sebuah tanah ini
bebas dari masalah atau tidak. Oh, siapa pemiliknya begitu ya? Kalau tidak ada bank data tentang tanah, ya seperti ini terus kasusnya nanti. Yang kedua itu pengawasan publik. Yeah. Nah, apa yang kita lakukan hari ini bagian dari pengawasan publik. Tetapi publik lain yang bisa mengawasi itu ya memang punya kewenangan itu, misalnya ombudsman. Ombudsman itu di tahun 2019 pengaduan tertinggi itu pengaduan soal tanah, Leo. Oh, yang paling banyak yang masuk ke paling banyak itu ombudsman? soal tanah malah. Oke. Nah, persoalannya kan ombudsman tidak bisa menyelesaikan. Selalu dikembalikan kepada lembaga asalnya. Nah, lagi-lagi ya itu tadi BPPN. Nah, dan yang ketiga, dan ini menjadi persoalan sepanjang masa, itu adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dalam kasus mafia tanah itu kan karena kita berbicara tentang siapa melakukan apa, dan perbuatannya apa, itu materialnya. Tetapi tidak pernah menyentuh otaknya. Nah, otaknya ini yang mesti disentuh. Otaknya ini siapa maksudnya, Bang? Ya selalu ada aktor intelektual di balik itu. Tadi Pak Dhani yang mengatakan bahwa bukan orang sembarangan ini. Pak Edward juga bilang, ini kaum intelektual, bukan orang sembarangan. Katakanlah begini, banyak sekali kasus selalu dibawa ke pengadilan untuk mempersoalkan sebuah sertifikat. Kenapa bukan BPN aja sih? Kenapa harus lewat pengadilan? Oh, bersengketanya ke BPN begitu? Bersengketanya dibawa ke pengadilan, BPN tidak mau membatalkan sebuah sertifikat sebelum ada putusan pengadilan. Padahal bank datanya ada di BPN. Nah, di pengadilan banyak sekali kasus, dan ini juga dibilang oleh Pak Jamin Ginting tadi, justru orang yang tidak punya alas hak menjadi pemenang di pengadilan. Itu sesuatu yang aneh ya. Iya, aneh sekali. Nah, kemudian dikembalikan ke persoalan ke BPN, BPN menerbitkan lagi surat yang baru. Surat baru. Nah, itulah di berbagai tempat dan di banyak tempat. Itu satu lahan itu bisa bertingkat-tingkat sertifikatnya. Dari satu sertifikat di atas lahan yang sama. Karena itu program pemerintah tentang sertifikasi harus didukung. Program kepolisian yang menggandeng BPN untuk memberantas mafia tanah itu harus didukung. Dan yang paling penting itu, dan ini yang sangat penting, ya mereka yang memberantas ini harus bersih dulu. Iyalah, bagaimana bisa menyapu kalau sapunya juga belum bersih begitu ya. Bang, tapi kembali ke BPN-nya Bang. Apakah perlu misalnya ada penggantian seluruh personel BPN supaya seperti kita mulai dari nol ya, kan ada BUMN yang mengatakan mulai dari nol ya begitu. Apakah harus begitu atau kita bisa percaya kepada pembersihan yang diduga ada oknum-oknum di BPN itu, Bang? Sepengetahuan saya ada juga kepala BPN itu yang berani ya. Ambil contoh lagi-lagi kasus di Labuan Bajo. Kepala BPN itu menolak membuat sertifikat tanah yang masih bermasalah. Walaupun kemudian dipindahkan. Karena keberaniannya itu mungkin itulah ya. kasus yang terbongkar sekarang yang dibawa ke Kejaksaan Tinggi Kupang, NTT. Itu karena kepala BPN-nya itu tidak mau membuat sertifikat. Dari sana ketahuannya persoalan itu. Artinya tergantung orangnya di BPN itu. Tidak banyak orang yang punya integritas seperti itu. Nah, bagus juga sih gagasan untuk mengganti seluruh kepala BPN se-Indonesia. Sehingga bisa ketahuan nanti apakah persoalannya pada orang atau pada sistemnya. Tetapi sejauh ini saya yakin persoalan itu pada sistem. Sistemnya itu kita itu masih terlalu kuno sih sistemnya. Ya. Nah, dengan ada otomatisasi sertifikasi elektronik ini gagasan yang sangat bagus yang harus didukung dan mestinya segera diberlakukan. Kira-kira apa ya Bang yang masih menjadi hambatan untuk kemudian melakukan hal-hal ini? Ini kan ide-ide baik ini kan sudah di depan mata sebenarnya, sudah di atas meja. Tidak ada hambatan sih. Persoalan itu hanya kecepatan untuk melakukan itu yang terlambat gitu ya. Terlambat memulai aja gitu. Iya, karena kan diduga juga lambat itu bukan karena harus lambat Bang, karena supaya ada usaha-usaha silaturahmi
kalau yang lambat ini supaya bisa dipercepat, kan diduga begitu juga Bang? Ya itu seperti kata orang di seberang itu ya, kalau bisa berlama-lama ngapain dipercepat gitu. Oke, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini benar-benar bisa menyumbangkan supaya kita bisa menang melawan mafia tanah. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, selain memberantas mafia, sudah saatnya pemerintah menata regulasi terkait agraria. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam jangan sampai saling tumbang tindih dan bertentangan. Tanpa pembenahan secara menyeluruh, negara bisa-bisa kewalahan melawan mafia tanah. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV